Halo, selamat ketemu lagi dengan saya Wijaya Atmaja dalam seri pelajaran Cross Platform Application Development. Pada seri yang lalu kita sudah mencoba mempelajari menggunakan radio button, kemudian menggunakan checkbox dan menggunakan date edit. Nah, pada sesi ini saya akan memperkenalkan Anda dengan widget yang lain, yaitu begini. Misal di sini ada pilihan radio button. Kemudian ada pilihan lagi yang lain. Misalnya saya mau menanyakan apakah dia WNI atau WNA. Oke, coba kita lihat kalau kita menggunakan radio button yang lain. Di sini saya coba tambahkan. Dalam membuat program tentunya kita harus beradaptasi dengan kebutuhan user. Ketika selesai membuat program, user bilang, wah programnya ada yang kurang nih. Entry-nya kurang, harus tambahkan nationality. Oke, berarti sebagai programmer ya kita wajib mengikuti sarannya. Kita isi nationality. Tentunya nationality juga merupakan hanya satu pilihan antara WNI dan WNA. Nah, tidak bisa dipilih dua-duanya. Makanya pilihan yang bijak adalah pasti menggunakan radio button. Di sini saya kasih WNI. Oke, WNI, satu lagi WNA. Jangan lupa kasih nama supaya mempermudah kita. Radio button WNI. Ini radio button WNA. Oke, defaultnya kita lebih senang WNI ya. Kita kasih cek. Nah, Anda lihat di sini. Ketika kita kasih cek WNI, otomatis sekarang mailnya berubah. Oke, Anda lihat. Kita coba preview. Nah, ketika saya cek gendernya mail, otomatis si WNI-nya jadi unchecked. Apa artinya? Berarti dalam satu lingkungan radio button ini hanya boleh pilih salah satu. Padahal kita ingin grouping. WNI, WNA sendiri, male female sendiri. Nah, kalau seperti ini apa yang kita lakukan? Nah, inilah kita butuh namanya group box. Baik, kita akan lakukan perubahan. Jadi ini kita pindahkan dulu untuk memberikan kita ruang gerak. Sorry. Ini kita klik. Kita geser. Coba kita scroll yang namanya container. Ini ada yang namanya group box. Oke, sekarang saya masukkan di sini. Ini sekarang gendernya saya tulis di sini. Jadi male masukkan ke sini, female masukkan ke sini. Terus kita jadikan layout. Ini saya buang. Kemudian, jadi sekarang si male female sudah masuk ke dalam kontainer. Jadi sekarang kita isolasi, dia hanya berlaku di sini saja. Nah, kita akan melakukan hal yang sama dengan nationality. Kita tambahkan group box. Kita sebut aja nationality. Oke. WNI-nya kita masukkan ke dalam. WNA-nya kita masukin ke dalam. Terus kita layout. Nah, sekarang tinggal diatur lagi, dan di layout secara keseluruhan. Baik, sekarang kita lakukan cek lagi. Ya, Anda lihat sekarang kita sudah bisa mengisolasi. Jadi baik gender maupun nationality sudah bisa kita pilih. Tidak terpisah lagi. Itulah gunanya container. Ya. Anda lihat sekarang sudah tidak tergabung lagi. Dan tentunya dalam mendesain user interface ada baiknya kita melakukan memang grouping seperti ini. Jadi yang namanya satu gender ya kita grup sendiri, nationality kita grup sendiri. Mungkin ada baiknya hobi juga kita grup sendiri, karena dengan demikian user akan melihat ini adalah satu kesatuan. Oke, jadi walaupun bukan merupakan pilihan salah satu, tapi ada baiknya secara user interface kita grup. Oke, jadi kita ubah dulu
masukkan lagi di sini. Berarti hobbies-nya adalah di sini. Hobbies. Oke. Kemudian music. Kita cemplungin ke sini. Ini kita cemplungin ke sini. Oke, terus kita layout. Nah, dia bisa rapi sendiri. Ini kita delete. Oke, kita delete. Terus ini naikin ke atas. Ininya kita turunin. Nah, untuk mengerapikannya biar Qt-nya saja kita minta dia rapiin ya. Ininya layout, ininya layout, ininya layout, dan semuanya kita layout. Ya, ini dia. Anda lihat sekarang user interface kita sudah tampil lebih cantik, lebih profesional dengan menggunakan group box seperti ini. Oke. Nah, apalagi sebetulnya yang ada di dalam kontainer? Di dalam kontainer ini, kalau Anda lihat, ada lagi namanya scroll area. Jadi misalnya kalau layar kita ini inputnya terlalu banyak, maka user bisa scroll down, scroll up. Walaupun menurut saya, user interface yang baik itu jangan sampai user scroll terlalu jauh, akan membuat user capek dalam mengentry-nya. User interface yang baik adalah dalam satu layar, user bisa melihat secara keseluruhan dan selesai di situ. Nah, bagaimana misalnya memang user itu perlu pakai beberapa layar? Kita bisa punya namanya tab widget. Apa itu tab widget? Coba perhatikan pilihan ini. Waktu saya memilih menu option, maka di sini ada pilihan. Ada bagian general, kit, compiler, dan seterusnya. Ini adalah tab widget. Di mana di setiap tab ini akan punya tampilan yang tersendiri. Ini tampilannya seperti ini tampilannya seperti ini. Jadi dengan demikian, porsi layar yang dipergunakan tetap sama, hanya seakan-akan kita punya berbagai macam layar. Itu adalah tab widget. Dan bagaimana misalnya kalau layarnya ini saya mau ada, tapi ininya tidak kelihatan. Nah, Qt juga menyediakan widget yang namanya stack widget. Jadi dengan menggunakan container, stack widget dengan tab widget, kita bisa membuat program yang layarnya seakan-akan ada banyak layar dan user dapat memilih layar satu dengan layer yang lainnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dalam mengikuti sesi ini. Sampai jumpa di seri pelajaran berikutnya. Terima kasih.